Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Akal Nalar Terarah. Pada kali ini, Nalar Terarah akan memberikan satu informasi atau ilmu tentang kenapa manusia itu banyak dan agama itu banyak, padahal Tuhannya adalah satu. Baiklah, para pemirsa yang senang dengan channel Terarah ini, ikuti gagasan-gagasan ini supaya tidak gagal paham. Kalau kita lihat di dunia dan Indonesia khususnya, banyak ditemukan agama-agama, baik itu agama-agama yang besar pengikutnya maupun agama-agama yang sifatnya lokal atau agama lokal. Kenapa agama-agama ini muncul dan banyak tersebar di dunia umumnya dan di Indonesia khususnya? Kalau kita kaji secara riset agama-agama yang ada di dunia ini sebetulnya bermuara pada satu sejarah, yaitu bahwa pada dasarnya manusia itu menemukan satu Tuhan dalam bahasa-bahasa yang berbeda. Tapi ketika pemahaman satu Tuhan ini dipahami oleh beragam manusia sesuai dengan perkembangan akalnya, nah di sini sehingga agama muncul berbagai macam bentuk yang ada di dunia. Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwa hakikat manusia itu adalah sebetulnya makhluk beragama yang suka pada sesuatu yang sakral, sesuatu yang di luar dirinya atau memiliki kekuatan yang di luar dirinya. Tapi ketika manusia itu diberi akal oleh Tuhan, nah kekuatan akal ini berbeda-beda antara satu orang dan orang lain atau satu bangsa dan bangsa lain, sehingga ketika memahami, mentransformasikan Tuhan yang satu itu dengan bahasa mereka dan akhirnya berbeda. Jadi Tuhan yang satu itu adalah sebetulnya Tuhan pencipta satu. Ketika dipahami oleh manusia, maka wujudnya ada yang satu ahad dan ada yang satu wahid. Satu ahad itu artinya Tuhan satu itu berdasarkan pada hitungan ilmiah numerik satu fakta. Nah, kalau wahid adalah satu integrasi, artinya satu yang tersusun dari beragam, bisa 10, 100 yang pada akhirnya adalah satu. Jadi satu ahad adalah satu asli. Sedangkan satu wahid adalah satu kumpulan dari beragam. Tuh. Dari sini bisa kita membaca bahwa pemahaman Tuhan yang satu yang asalnya numerik itu dipahami oleh macam-macam orang, macam-macam akal manusia dengan keyakinannya ini yang membuat Tuhan yang satu itu muncul dalam beragam agama yang berbeda. Bisa kita lihat kenapa mereka seperti itu, yaitulah sebagaimana di dalam Al-Quran ya. Nah, dalam Al-Quran itu Allah telah menciptakan akal manusia itu, dan dari akal ini Allah telah memberi kebebasan untuk memilih agama. Nah, dasar ayat ini memberi inspirasi bahwa ketika agama sudah dipahami oleh manusia, maka agama yang tadinya satu numerik itu berkembang menjadi beragam agama. Tuh, sehingga kita bisa melihat ada agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, dan seterusnya. Kenapa banyak agama tadi? Karena mereka memahami yang satu itu beragam. Ada yang satu numerik dan ada yang satu wahid. Nah, jadi kita sebagai manusia sekalipun berbeda dalam arti sosiologisnya, jadi sebenarnya kalau ketika dipahami agama secara sosiologis itu tergantung pada umatnya. Nah, banyak agama yang dipahami sesuai dengan karakter, akal, dan keinginan manusia dalam meyakininya. Nah, ini adalah Tuhan telah memberikan satu judgment. Kebebasan beragama adalah kebebasan yang diberikan oleh Tuhan yang mencipta, Allah SWT kepada umatnya untuk memilih agamanya sesuai dengan apa yang dia yakini dan apa yang dia pikirkan. Jadi
Nah, kenapa Tuhan pencipta alam itu satu, kok kenapa agama itu banyak banget? Nah, ini karena manusia dikasih akal untuk memahami, merespon dari yang satu itu ya. Nah, jadi kita bisa paham. Sekalipun demikian, kita tetap ya sebagai manusia di bumi saling menghargai perbedaan itu. Karena apa? Karena itu yang diajarkan oleh agama kita, Islam. Kita memahami orang yang berbeda walaupun secara teologi berbeda ya. Mudah-mudahan informasi singkat ini bisa dipahami oleh pemirsa, dan jangan lupa subscribe dan share channel Nalar Terarah ini. Sebagai kata akhir, saya akan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.